Shalom saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup penuh dengan tantangan dan cobaan. Untuk menghadapi hidup yang penuh tantangan dan cobaan itu, ada banyak cara untuk kita lakukan. Bisa saja kita memilih untuk terpuruk dalam penderitaan, atau malah sebaliknya, memilih untuk bangkit sebagai pemenang. Saudara-saudari, di dalam Kristus selalu ada pengharapan. Inilah yang selalu diberitakan oleh Gema Kasih Indonesia. Seperti kata firman dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Hari ini kita bersama-sama akan bicara tentang topik Jadilah Kuat. Dan bersama saya sudah ada di studio saat ini Pendeta Lito Sitorus Pane dari GKI Kuitang. Salam untuk pemirsa Gema Kasih Indonesia. Saudara-saudari, saya punya dua sahabat dan keduanya mengalami satu persoalan yang sama. Keduanya sama-sama diberhentikan dari pekerjaan. Tapi reaksi mereka sungguh berbeda. Yang satu memilih untuk dia terpuruk dalam kondisinya, dia menjadi putus asa dan frustasi. Akibatnya, dia menghadapi kehidupan dengan berbagai hal yang suram. Berbeda sekali dengan sahabat saya yang kedua. Dia justru terlihat tenang-tenang saja, tidak punya persoalan apa-apa, dan malah bangkit. Kemudian dia bisa menjalankan kehidupannya dengan begitu baik. Ketika ditanyakan, kenapa dia bisa seperti itu? Jawabannya karena dia punya pengharapan kepada Allah. Nah, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka punya cara untuk menanggapi persoalannya. Yang ingin saya tanyakan kepada narasumber kita di sini, dan juga mungkin yang akan ditanyakan oleh pemirsa saat ini, kira-kira apakah respon yang kita berikan itu adalah pilihan dalam menghadapi kehidupan kita? Kita semua punya persoalan, ya, seperti teman yang dikatakan tadi. Yang pertama frustasi, yang kedua tenang-tenang saja, ya. Bagaimana cara kita merespon persoalan itu yang dikatakan pilihan tadi. Jadi itu bukan berarti apa yang dinamakan orang sebagai sebuah takdir. Maka kalau dia memang harus menderita, ya dia sudah wajar menderita. Kalau dia memang harus bahagia, dia wajar bahagia. Tapi ternyata ini adalah sebuah pilihan. Jadi apakah itu bukan takdir? Ya, kalau yang kita pelajari melalui firman Tuhan, tidak kita katakan itu takdir. Tapi bagaimana cara kita memilih cara menghadapi persoalan tersebut. Kalau ini adalah pilihan, maka semua orang harus bereaksi terhadap pilihan tersebut. Nah, Pak Pendeta, sebenarnya faktor apa saja yang membuat kita menjadi rapuh ketika menghadapi persoalan yang begitu berat? Kita bisa mendengar bahwa banyak orang mengatakan kita manusia yang lemah, jadi wajar kalau kita ini rapuh. Apa yang membuat kita sebenarnya menjadi makhluk yang rapuh? Ya, kalau kita belajar dari pengalaman Timotius, ya, yang kita baca nanti itu dari kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 1. Saya bacakan ya supaya kita sama-sama. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi kita pilihan-pilihan untuk menjadi kuat dalam menghadapi persoalan itu satu proses, ya. Proses yang terus-menerus. Ya, ada orang nggak mau belajar, ya, untuk menghadapi persoalan. Dia, ya, tetap di situ saja. Cara berpikirnya yang lama. Begitu saja dia terus kalau menghadapi persoalan dia pakai cara pikir yang lama. Jadi bukan suatu proses membuat dia semakin kuat dalam menghadapi tantangan. Nah, inilah yang Paulus jelaskan kepada Timotius. Bagaimana Timotius diajarkan terus-menerus, dikobarkan semangatnya, dijadikan kuat terus-menerus, ya, supaya Timotius itu makin lama makin kuat dalam kasih karunia Tuhan. Nah, tentang kasih karunia ini yaitu
Artinya Tuhan melalui keselamatan Kristus Yesus sudah memberikan keselamatan, menghancurkan dosa-dosa, dosa ketakutan, dosa kekhawatiran, dosa putus asa, semuanya itu Tuhan berikan, ya. Itulah kasih karunia melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, orang yang belajar tentang kasih karunia ini, dia akan terus semakin hari semakin kuat kehidupannya, begitu. Jadi kita belajar dari menerima kasih karunia Kristus, membuat kita melakukan kehidupan yang lebih baik lagi. Kira-kira apakah demikian yang Bapak maksudkan? Betul. Ya. Jadi kasih karunia, ya, tadi di ayat yang kita baca itu adalah ketika orang mau menyesali dosanya, kemudian dia meninggalkan roh ketakutannya, meninggalkan roh malu. Kalau orang itu frustasi itu kan karena takut, malu, putus pengharapan, apa macam-macam yang persoalan yang selalu membelenggu pikirannya. Dan itu semuanya menutup pikirannya. Dia tidak lagi melihat ada jalan keluar dalam kehidupannya. Nah, sementara teman yang kedua tadi, dia melihat sesuatu di balik peristiwa berhenti dari kerjanya, dia masih melihat sesuatu yang lain. Kenapa? Kemalu itu tidak menutupi semangat dia, ya. Ketakutan tidak menutupi semangat dia. Ini yang kita katakan teman yang kedua tadi, tenang-tenang saja, gitu. Kalau yang pertama, mungkin begitu gajinya, misalnya ya per bulan 30 juta, stop gitu kan. Wah, udah malu saja. Malu dia gitu. Mana nanti kurang dari 30 juta, malu. Tapi teman yang satu lagi, mau kurang, mau nggak ada hari itu, ya, tenang saja. Ya, malu ketakutan itulah yang harus diakui. Dan itulah kita katakan Tuhan akan menghancurkan dosa-dosa yang membuat kita frustasi tadi. Sehingga orang bangkit lagi, berdiri lagi, tegak lagi, selalu mencari jalan keluar. Nah, ini yang kita pahami dari kata jadilah kuat. Itu. Tapi mungkin di luar sana banyak sekali orang atau mungkin sahabat-sahabat kita sendiri yang ada di sekitar kita justru memilih untuk menjadi teman yang pertama tadi. Akhirnya dia tetap ada dalam penderitaannya dan merasa bahwa ini adalah jalan hidup yang harus dia jalani, dia harus menderita begitu, dan kemudian atau mungkin justru mereka merasa bahwa ini bagian hidup yang harus dinikmati. Ada orang yang juga akhirnya menikmati penderitaan itu dan berpikir bahwa inilah jalan hidup saya yang harus saya tempuh ke depan. Kira-kira untuk teman-teman yang seperti ini, bagaimana supaya mereka bisa bangkit dari keterpurukan mereka, dari penderitaan mereka, dan tidak melihat bahwa penderitaan itu adalah sesuatu yang harus mereka pikul sampai akhir hayatnya, tapi justru bagaimana supaya mereka kembali dari keterpurukan ini dan punya pengharapan itu sendiri. Mungkin mereka adalah orang yang percaya pada Kristus, tapi bagaimana supaya kepercayaan mereka ini bisa lebih hidup kira-kira, Pak? Ya, itu kalau orang yang dikuasai dengan hidup lama, ya. Kalau kita istilahnya hidup lama. Ya, selalu pakai pikiran-pikiran yang dulu teman saya, dulu dari orang-orang lain, bahwa saya ini sudah diciptakan, sudah ditakdirkan, hidupnya seperti ini. Itu kan cara berpikir yang lama, ya. Nah, orang yang berpikir lama ini mau dijelaskan apapun tidak akan pernah mau berubah, kecuali dia sendiri mau mengatakan, aku membenci hidupku yang lama, cara berpikirku yang lama. Ya, ini yang kita dorong. Orang-orang yang seperti ini dorong untuk, ya, kalau kita dikatakan, ya, sedikitlah berempati terhadap frustasinya dia. Jadikan dia teman untuk mendengar perasaan-perasaan yang dialaminya, gitu toh. Mengapa dia frustasi? Apa penyebab dia frustasi? Pasti karena diberhentikan kita udah tahu, itu udah pasti. Tapi nggak usah dibahas yang masa berhentinya. Tapi apa? Entah malu, ketakutan, dan lain-lain. Mengapa dia frustasi? Mengapa dia takut? Mengapa dia malu? Mengapa dia harus malu?
dengan kondisi dia berhenti. Nah, ini yang kita dorong sehingga kita membawa dia kepada sesuatu yang lebih baru pemahamannya. Ya, sebenarnya apa tujuan hidup dia? Gitu. Kalau hanya sekedar misalnya ini dalam tujuan hidup ya, kalau orang yang berpikiran hidup yang lama, tujuan hidupnya pasti hanya sekedar mencari harta, ya, harta saja, Mencari mencari kepuasan. uang saja, ya, uang itu tujuan hidupnya. Ya. Nah, orang seperti ini orang yang berpikiran lama gitu ya, begitu nggak ada uang, frustasi. Jadi karena tujuan hidupnya cari uang. Nah, ini yang kita dengar dia, apakah dia tujuannya seperti itu atau bagaimana tujuannya ya. Nah, inilah perlahan-lahan kita mengatakan bahwa tujuan itu merusak. Tujuan itu membuat dia cepat frustasi. Tujuan seperti itu yang membuat dia cepat mengalami malu ya. Bayangkan aja gaji misalnya tinggi 50 tiba-tiba nggak ada, malunya setengah mati. Ya. Nah, kalau orang yang seperti ini gampang sekali rapuh. Ya. Karena ya tujuannya itu hanya mencari harta, mencari uang. Tapi kita perlu contoh orang-orang yang lain yang tujuannya tidak sekedar dari uang ya. Tapi sebaliknya tujuannya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki ya. Ada yang baik ya. Dia bekerja untuk tujuan yang lebih dari sekedar mendapatkan uang. Sehingga pada saat dia tidak mendapatkan uang yang sesuai dia harapkan, dia kan masih ada tujuan yang benar yang mau dikerjakannya. Misalnya, dia bekerja untuk melayani Tuhan, tujuannya. Ya, saat ini di kantor ini, nggak ada pekerjaan yang dia kerjakan. Kan masih ada pekerjaan yang lain yang bisa dia kerjakan. Tujuannya melayani Tuhan, melayani sesama, melayani pelanggan gitu ya. Di mana saja dia bisa toh. Tapi kalau tujuannya hanya uang saja, begitu stop uangnya dia sepertinya tidak punya tujuan apa-apa lagi. Nah, ini orang yang seperti ini gampang sekali frustasi. Nah, orang yang seperti ini bisa kuat. Pertama dia mengatakan dia mempercayai Allah, tujuan Allah ya. Dan dia ingin dipelihara oleh Tuhan tentang tujuan-tujuan tadi. Pikirannya dipelihara oleh Tuhan. Dan ketika dia terpelihara dengan tujuan-tujuan tadi, itulah yang membuat orang tidak mudah lumpuh, tidak mudah menjadi bias, tidak mudah menjadi rusak tujuan-tujuan hidupnya. Makanya teman yang kedua tadi, oke aja dia, ya tetap bersemangat. Mungkin gajinya nggak begitu banyak hari ini, tetap dia ya mencapai tujuan-tujuan yang luar biasa. Nah, orang-orang yang bisa kuat ini, hati pikirannya selalu diisi oleh nilai-nilai yang sehat. Ya, nilai-nilai hidup, ajaran-ajaran yang sehat, ajaran-ajaran yang benar. Tapi kalau dia diisi dengan nilai-nilai yang buruk, misalnya takdir kamu jadi miskin, itu ajaran yang buruk. Kalau itu terus yang dimasukkan aja ke pikirannya, nggak bakalan. Justru mematikan ya. Mematikan, begitu nggak ada gaji. Nah, benar kan? Takdir saya sebenarnya miskin. Itu yang merusak. Ganti nilai-nilai hidup itu. Jadi sebenarnya pertama-tama dia harus melihat pada dirinya sendiri dulu dan melihat pada bagaimana Allah bekerja dalam dirinya. Kalau tadi mengutip apa yang Pak Pendeta katakan, bahwa dia harus melihat apa tujuan Allah dalam dirinya melalui setiap pekerjaan maupun pelayanan yang dia punya. Nah, pemirsa, kita akan segera kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Pendeta Litos Sitorus Pane dari GKI Kuitang. Ada dua kisah dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Lama, cerita tentang Yusuf. Dalam Perjanjian Baru, cerita tentang Paulus. Kedua tokoh ini sama-sama mengalami keterpurukan mental sebenarnya, seharusnya, karena mereka sama-sama di penjara. Tapi bagaimana mereka menghadapi tantangan hidup ini? Mungkin Pak Pendeta boleh menjelaskan bagaimana proses yang dialami oleh kedua saudara kita dalam iman ini. Baik,
pemirsa, kita mengenal kisah Yusuf. Mulai dari keluarga yang membenci dia, kemudian menjual, ya. Kemudian dia menjadi pembantu bagi Potifar, ya. Dari keluarga yang nyaman, keluarga yang enak itu berubah, ya, jadi pembantu yang nggak punya apa-apa, ya. Harus bekerja, tidak ada yang menghargai. Itu sama seperti kisah teman yang pertama, frustasi dia. Harusnya frustasi. Tapi apa yang terjadi dengan Yusuf? Karena Yusuf ini termasuk punya hati nurani yang dekat dengan Tuhan, ya. Murni, ya, murni benar-benar dia untuk mempunyai relasi dengan Tuhan. Jadi di rumah pun dia relasinya baik. Di rumah Potifar jadi pembantu pun relasinya baik. Nah, itu yang saya katakan tadi, tujuan hidupnya itu kemana? Tujuannya melayani Tuhan, itu yang utama dari Yusuf. Sehingga dimanapun dia berada, mau di rumah lagi nyaman sama orang tuanya yang termasuk memanjakan dia, atau di rumah Potifar yang tidak memanjakan dia, tujuannya bukan melayani ayahnya atau melayani Potifar, tapi dia melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni. Nah, sehingga apa yang dialami oleh Yusuf itu di rumah cinta kasih Allah itu dirasakan, di rumah Potifar sebagai pembantu juga dia rasakan. Nah, itulah, jadi tetap kuat, gitu. Ditambah lagi di rumah Potifar, dia difitnah, melakukan sesuatu yang tidak dilakukannya. Tapi kalau dia berpikir seperti orang yang pertama, pikiran yang lama gitu, ya. Saya sudah baik-baik, saya sudah bekerja seperti ini. Apa maksud Tuhan? Ya, bisa marah dia, bisa frustasi dia, kan? Ibarat sudah jatuh ketimpa tangga, ya. Iya, udah dibuang masih difitnah lagi. Ya. Apa maksud Tuhan? Gitu kan. Tapi bukan itu yang dia lakukan. Dia tetap tujuannya adalah melayani Tuhan dengan hati nurani. Dia ingin merasakan cinta kasih Tuhan itu terus-menerus di rumahnya, di rumah Potifar sebagai pembantu, kemudian difitnah dan dimasukkan dalam penjara. Jadi nurani yang tulus kepada Tuhan itulah yang membuat dia kuat. Nah, sama seperti teman yang kedua, di perusahaan manapun ditempatkan dia, kalau dia layani Tuhannya, pindah dari sini, pindah ke sini, nggak ada membuat dia frustasi. Sama, di mana saja dia bisa bekerja, di mana saja, asal dia punya tujuan hanya untuk Tuhan. Nah, ketika dia di rumah Potifar, boleh dikatakan tanpa gaji loh, ya, misalnya, ya. Tapi dia dipercaya, ya. Dia bekerja keras, dia setia, ya, dia sabar untuk melakukan pekerjaannya. Dan ketika dia di penjara, sama, dia melayani Tuhan, bukan melayani kepala penjara. Apa yang dilakukannya? Dia kerja keras juga. Dia melakukan dengan sabar. Apa yang dilakukannya? Dia menjadi teman bagi orang-orang di penjara. Terutama juru minum yang lagi galau, yang lagi stres karena sebentar lagi diputuskan hukum mati atau tidak. Dia menjadi teman karena dia mengasihi Tuhannya dan dia mengasihi sesamanya. Oleh sebab itu, dia mengalami ketenangan dan kekuatan terus-menerus. Itu pengalaman dari Yusuf. Justru kalau lihat dari pengalaman Yusuf ini, berarti dalam keterpurukan pun dia masih membantu orang lain, masih memberi diri untuk orang lain, ya. Bukan hanya menerima lalu menangis atau mengucilkan diri, tapi justru dia malah menolong tadi yang Bapak sebutkan, juru minum yang sedang galau pun dia bantu. Betul. Jadi inilah yang dikatakan orang tujuannya yang jelas, di mana saja tempatnya, ya, mau berubah-berubah tempatnya, mau berubah-berubah suasananya, yang dia layani Tuhannya. Fokusnya tetap pada Allah. Fokusnya jelas pada Allah. Makanya dia fokus kepada Allah
Karena dia punya pengharapan. Nah, itu yang tadi ya kita katakan di awal. Bagaimana selalu mempunyai pengharapan. Ya. Gitu kan? Dalam keterpurukan, dia melayani Allah, dia yakin Allah punya jalan keluar yang memberikan pengharapan-pengharapan. Dan itu tekun. Dan dilakukannya kalau dalam 2 Timotius ini mengatakan, Paulus mengatakan itu seperti prajurit loh ya. Kerjanya itu seperti prajurit. Jangan mikir-mikir yang lain. Pikir komandannya saja. Apa yang dikatakan komandan? Dengar komandan katakan apa. Itu yang dilakukan oleh Yusuf, termasuk Paulus. Dia melakukan apa yang diinginkan komandan. Terus dalam 2 Timotius ini juga mengatakan harus seperti seorang olahragawan. Jelas tujuannya bertanding mau menang, gitu kan? Bukan mau mundur. Kalau yang orang kedua frustasi kan, dia nggak jelas tujuannya kemana. Ya, hanya gara-gara stop gajinya mundur, dia berhenti bertanding. Dan ini yang Tuhan tidak inginkan. Bertanding terus seperti Paulus katakan, jadilah prajurit, jadilah seperti olahragawan yang bertanding dengan aturan-aturan yang Tuhan tetapkan, ya, aturan-aturan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, lakukan aja. Dan itulah yang dilakukan Yusuf. Dia bertanding dengan aturan Tuhan. Dia kasihi Tuhan, dia kasih sesama orang di penjara. Dan ada jalan keluar yang Tuhan berikan tanpa diduga oleh manusia. Di 2 Timotius ini juga mengatakan, seperti petani. Iya. Sabar, kerjakan terus, tanam benih. Tunggu waktu panen. Artinya tunggu kapan Tuhan memberikan jawaban. Tunggu waktu Tuhan memberikan pengharapan jalan keluar. Seperti petani. Pasti kalau engkau menanam yang baik, kalau engkau mengasihi Tuhanmu, engkau mengasihi sesamamu, pasti ada panen. Itu jaminan dari Tuhan. Dan itulah bentuk pengharapan. Petani kalau nggak punya pengharapan, sekali nanam dia berpikir, nanti nggak hasil nih. Maka dia nggak bersemangat kerja, gitu tuh. Tapi karena dia punya pengharapan pasti ada panen, maka dia semangat menanam benih. Nah, itulah yang dilakukan oleh teman kedua tadi. Di tempat manapun, kalau aku menanam cinta kasih kepada Allahku, cinta kasih kepada perusahaan yang baru, pasti ada panen yang aku dapatkan. Yusuf juga begitu. Kalau aku tanam di penjara atau di lembaga pemasyarakatan, cinta kasih kepada Tuhan, cinta kasih kepada sesama, pasti ada panen yang aku dapatkan. Bentuknya kita nggak tahu ya. Iya, iya. Nah, itulah yang disebut dengan orang semakin hari semakin menjadi kuat. Gitu. Ini juga mirip dengan pengalaman Paulus sendiri ya, waktu dia di penjara ya. Paulus juga demikian. Tujuannya jelas banget gitu kan. Bagaimana dia mengabarkan kabar Injil itu. Tujuannya hanya itu aja. Di penjara pun dia kabarkan Injil itu. Dia tidak bergantung kepada kepala penjara. Ya, dia tidak bergantung kepada siapapun. Teman dekatnya, teman yang selalu dekat sudah menyingkir. Takut. Karena takut di penjara juga. Tapi Paulus, walaupun banyak teman menyingkir, dia punya relasi, ya, dia punya tujuan yang jelas. Biarin orang-orang nggak peduli sama saya, tetap dia kerja. Di penjara kerja, di luar penjara kerja, dan ada buah, ada panen yang dihasilkan. Makanya banyak murid-murid yang menjadi bertobat. Percaya, itulah buah kalau Paulus ya. Iya. Kalau Paulus buahnya adalah banyak orang yang menjadi percaya. Banyak jemaat-jemaat tumbuh melalui pelayanan dari Paulus itu. Itu buah. Iya. Gitu. Ya. Pak Pendeta, kita melihat di sekitar kita banyak sekali orang-orang yang juga punya pengalaman-pengalaman pahit. Nah, bagaimana supaya kita sebagai orang-orang yang mungkin tidak seperti mereka dalam kondisi yang sangat terpuruk bisa menolong mereka? Apakah ada tips-tips yang Bapak bisa bagikan kepada kita supaya kita juga bisa aktif menolong orang lain yang juga mengalami persoalan-persoalan berat dalam hidup mereka? Iya, jadi kalau kita belajar dari Yusuf dulu. Ya. Yusuf, walaupun dia terpuruk, ditinggalkan oleh keluarganya, difitnah oleh keluarganya, difitnah lagi oleh Potifar di rumah Potifar, tapi dia tetap mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itu prinsipnya. Dan apa yang dilakukan oleh Yusuf, teman-teman di penjara itu
dijadikan sahabat, dijadikan teman. Artinya sudah frustasi harusnya. Kalau orang yang frustasi biasanya mengurung di kamar ya. Sangat individualis, sangat egois. Sudah frustasi, egois kan. Nih lihat saya sedih nih saya. Jadi yang dia lihat dia. Orang egois sudah frustasi, egois. Jadi nggak mau kemana-mana. Tapi Yusuf, walaupun dia mengalami penderitaan, mungkin kalau dikatakan ada pasti tekanan-tekanan, tapi dia tidak egois. Dia tetap menjadikan orang lain yang lebih menderita dari dia sebagai teman. Teman itu maksudnya adalah dia berempati. Dia menggali perasaan-perasaan dari juru minum tersebut, ya. Nah, prinsip inilah kita jadikan menolong teman yang frustasi tadi. Orang yang frustasi harus kita jadikan teman. Jadi prinsip pertama menjadi teman bagi orang lain. Jangan jadi guru. Ya. Jangan jadi motivator. Motivator kan banyak nasihatnya. Ya, jangan, jadi teman dulu. Ya. Setelah jadi teman, dengarlah perasaan-perasaan dia. Setelah kita mendengar perasaan-perasaan dia, barulah kita mendorong apa yang menyebabkan dia frustasi. Sekali lagi saya katakan, bukan masalah dipecatnya, tapi cara berpikir apa? Malu, takut, putus harapan, cara berpikir tentang takdir tadi, itu kita dorong untuk dia sesali, untuk dia akui, untuk dia benci, dan minta kasih anugerah dari Yesus. Minta pengampunan dari Yesus. Dia kecewa terhadap hidupnya, minta supaya kehidupan yang kecewa, sakit hati, akar pahit itu angkat kepada Tuhan Yesus. Tuhan, hancurkan semua dosa-dosa yang membuat aku frustasi. Itu namanya kasih karunia. Nah, Tuhan Yesus angkat itu, ubah cara berpikirnya. Baru dia sekarang punya dari malu menjadi berani. Ya, berani menghadapi hidup, enggak di kamar aja. Kalau orang frustasi kan di kamar aja ya. Berani menghadapi hidup, cari perusahaan baru, cari ini, berani, harus berani. Apa saja karya baru, kerjaan baru, mau jadi apa saja, berani. Nah itu, tapi kalau orang sudah frustasi di kamar terus ya, itu yang harus kita jadikan teman. Iya. Terus apa? Jadi berarti dari apa yang Bapak jelaskan tadi, kalau kita lihat lebih singkat, maka pertama kita harus menjadikan mereka sebagai sahabat. Yang kedua tadi menarik sekali Bapak bilang bahwa setelah menjadi sahabat kita mendengarkan mereka, bukan menggurui mereka. Bukan menggurui. Dengan mendengarkan lalu kita bisa menolong mereka untuk melihat titik terang dari kehidupannya, membuka diri kepada Tuhan, dan kemudian justru melihat titik harapan baru bagi kehidupan setiap orang. Iya. Jadi ini yang mungkin bisa kita lakukan bersama pemirsa dalam kehidupan kita setiap hari. Hidup ini penuh dengan banyak penderitaan. Mungkin justru kita sendiri adalah bagian dari dalam penderitaan itu. Tapi bersama Pendeta Litos hari ini kita belajar bahwa penderitaan ada bukan untuk menaklukkan kita, tapi kita justru yang harus menaklukkan penderitaan itu. Karena kita telah dimenangkan oleh Kristus. Hidup kita harus menjadi sahabat bagi sesama. Hidup kita harus melihat pengharapan dalam Kristus. Firman hari ini dan tema hari ini bicara, jadilah kuat. Maka dalam menjadi kuat bersama Kristus selalu ada harapan. Inilah yang akan menjadi perenungan kita bersama dalam hari-hari kehidupan kita. Dan bersama Gema Kasih Indonesia, kita akan terus membawa pengharapan bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih kepada Pendeta Litos Sitorus Pane dari GKI Kuitang yang telah membagikan pengalaman dan juga janji-janji iman dari Allah kepada kita saat ini. Dan biarlah semua ini bisa bermakna bagi kita dalam mengisi hari-hari kita. Ingat, jadilah kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta, selamat menjalani pelayanan seterusnya. Tuhan memberkati.